Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Paranajari Ramdhani dari kelas 4A Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Perbandingan Sistem Pemerintahan antara Indonesia dan Filipina. Yang dimana tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan. Ya, pada slide selanjutnya, dalam mengatur sebuah pemerintahan negara harus memiliki cara yang sesuai demi berjalannya negara tersebut. Dengan itu, pasti setiap negara mempunyai cara masing-masing. Biasanya sering disebut dengan sistem pemerintahan. Sehingga sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling memengaruhi dalam mencapai tugas dan fungsi pemerintahan. Ya, pada slide selanjutnya, di sini saya menggunakan teori perbandingan. Menurut Saharan Basah, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan juga memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam analisa perbandingan biasanya melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama merupakan kegiatan deskriptif untuk mencari informasi, tahap kedua memilah-milah berdasarkan klarifikasi tertentu, dan tahap 3 menganalisa hasil pengklarifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan juga hubungan. Ya, pada slide selanjutnya, sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah negara untuk mengatur negaranya, yang dimana setiap negara berhak untuk memilih sistem pemerintahan yang akan dipakainya. Dengan adanya sistem pemerintahan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan membagi dua. Yang pertama ada sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia memiliki beberapa macam. Di antaranya ialah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu juga dapat diartikan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif secara bersama-sama karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan dan pembuatan undang-undang. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dengan itu, presiden dan wakil presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang telah memilihnya. Dengan ini, ciri penguatan yang dilakukan untuk sistem presidensial yang berada di Indonesia berdasarkan dengan UUD 1945 pasca reformasi, tetapi masih banyak yang beranggapan bahwa dalam prakteknya, sistem presidensial yang dipakai sekarang ini masih berbekas dari sistem parlementer yang dulunya pernah dipakai di Indonesia. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sekarang kita pakai justru semakin memperlihatkan kepada sistem parlementer. Bahwasanya pada Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan presiden, sedangkan sekarang pusat kekuasaan itu berada di DPR. Yang kedua, ada sistem pemerintahan Filipina. Filipina menganut sistem pemerintahan presidensial, yang dimana presiden bertugas juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun presiden di Filipina mempunyai posisi yang sangat lemah, karena presiden bisa saja dicopot jabatannya jika telah disetujui dari sepertiga anggota parlemen. Badan eksekutif dan legislatif berdiri mempunyai kedudukan yang independen, dan mereka dipilih oleh rakyat dengan cara terpisah, jadi tidak ada kontrol di antara keduanya, dan kedua lembaga tersebut juga yang mengatur pemerintahan dan pembuatan undang-undang. Iya, pada slide selanjutnya, sini akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi lembaga perwakilan. Nah, di sini saya akan membandingkan tugas dan fungsi lembaga perwakilan di Indonesia dan di Filipina. Yang pertama ada lembaga perwakilan di Indonesia. Lembaga perwakilan Indonesia ada 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD, yang dimana tentunya dari masing-masing lembaga tersebut mempunyai tugas fungsinya masing-masing. Nah, untuk MPR sendiri mempunyai tugas yang dimana kini sudah mempunyai perubahan kelima pada ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 2003, diantaranya mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan peraturan tata tertib majelis, memilih dan menetapkan pemimpin majelis, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Untuk fungsinya sendiri, MPR ialah sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Untuk DPR mempunyai tugas diantaranya menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. Terus menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK,
menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain-lain. Sedangkan DPR mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dan untuk DPD, tugas DPD diantaranya menyusun prolegnas mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain-lain, mengajukan ke DPR dan pemerintah rancangan undang-undang, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, ikut membahas bersama DPR dan pemerintah rancangan undang-undang. Dan untuk fungsinya sendiri, DPD dan DPR itu sama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan yang kedua, ada tugas dan fungsi lembaga perwakilan atau kongres di Filipina. Untuk tugas dan fungsi lembaga perwakilan di Filipina, ada Senat dan Dewan Perwakilan. Senat dan Dewan Perwakilan itu mempunyai kedudukan yang sama, jadi tidak mempunyai tugas dan fungsi secara rinci. Namun, memang Dewan Perwakilanlah yang mempunyai kekuasaan yang lebih eksklusif, yang dimana Senat bertugas untuk mengangkat presiden, sedangkan Dewan Perwakilan bertugas untuk mengusulkan undang-undang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.